Halo sapi-sapi di rumah, kembali lagi di podcast Naku dengan saya Muhammad Gilang Setiawan. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu sang satu manajemen tim Ekspor Sumatera Barat dengan tim PEC Ruji dengan Bapak Taufik. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak, kali ini kita lakukan podcast nih Pak tentang ekspor di Sumatera Barat, Oke. terutama di tim Bapak. Ya, Bagaimana nih Pak cara memperbaiki keterampilan individu dalam pemain dan strategi spesifik untuk meningkatkan kinerja pemain? kalau untuk kinerja pengalaman yang kita di tim PEC itu sebenarnya di perangkat mereka dulu. Jadi kalau perangkat mereka oke, nanti performa mainnya juga bisa lebih lancar. Itu yang pertama. Kadang-kadang kendala pemain itu perangkatnya kurang mendukung. Itu juga jadi sesuatu yang perlu diperhatikan untuk sebuah tim. Kemudian durasi kita mewajibkan mereka itu ada latihan tiap minggu. Dalam satu minggu itu ada empat hari ya, 4 hari. Terserah mereka pilih yang mana jadwalnya. Nanti mereka berlima itu tetap ada latihan, walaupun nggak ada event, mereka tetap ada latihan di tiap dalam seminggu itu ada 4 kali latihan. Nah itu gunanya nanti setiap latihan itu mereka akan evaluasi apa aja yang kurang, mulai dari draft pemain, kemudian pemilihan item dalam satu hero kan beda hero yang dilawan, beda lagi item yang digunakan. Itu ngasah mereka buat bisa bertahan lebih lama dalam permainan. Drive gitu. Kalau dalam latihan itu Pak kan dibagi per tim tuh Pak. Itu tiap tim tuh diatur atau gimana Pak? Enggak, kita tuh cuma ada satu tim aja. Satu tim, nanti mereka ikut push rank. Ya push rank mungkin mereka ada mereka juga ada ketemu pemain-pemain global, pemain nasional juga pernah ketemu dalam satu tim gitu. Bahkan ada juga pemain-pemain yang di luar negeri ataupun sehingga mereka juga banyak koneksi sama pemain-pemain yang udah kelas tier 1-nya Mobile Legends gitu ya. Nah itu udah sehingga karena sering juga karakter masing-masing player itu juga bisa tahu mereka. Tapi itu emang nggak bisa jadi patokan karena kalau dalam sebuah tim yang kadang-kadang mereka ketemu kan ada 2 atau 3 orang namanya. Beberapa tim profesional desanya mungkin teman-temannya gitu kan. Nah itu yang di pertandingan. Ada juga yang player jokian. Jadi ada kalau di Mobile Legends itu ada namanya jasa joki. Nah itu tuh kebanyakan pemain-pemain profesional yang satu digabung satu grup, satu tim. Mereka mainkan akun orang yang di joki. Nah itu kadang-kadang ada tabrakan seperti itu gitu. Nah itu kadang-kadang main itu rank itu bisa menang sampai 20 kali, sampai paling banyak berapa kurang tahu juga. Kalau itu mereka yang tahu tuh kalau gitu. Saya hanya mau motivasi mereka buat supaya tetap konsisten untuk latihan, karena latihan itu penting. Ya, apa yang dapat Bapak lakukan untuk pemain itu mengatasi frustasi dan tetap fokus ketika menghadapi kesulitan dalam bermainnya? Saya juga berpesan kepada mereka kalau seandainya dalam kondisi yang tidak selalu setiap pelatihan itu terus menang secara terus menerus ya. Kalau udah mengalami misalnya kalah
apa namanya kalau di mereka istilahnya iya low streak ya, iya low streak kalau nggak salah ya, win streak low streak, kan ada istilah di situ itu ya. Kalau udah low streak udah diberhentikan dulu, nggak usah lanjut gitu. Nah, mungkin coba diistirahat nanti kalau udah ini lagi, karena kalau itu dipaksa moodnya akan berubah. Ya moodnya berubah, akhirnya bermain Kacau. ya bermainnya juga nggak rapi. Apa yang dapat Pak lakukan yang diperhatikan gitu Pak untuk menganalisis lawan, termasuk kebiasaan dan teknik yang sering digunakan untuk mempersiapkan tim dengan baik? Kalau untuk persiapan sih sebenarnya kalau dari sisi saya hanya bentuk support lah ya. Mungkin support untuk kalau ada event di luar daerah kita bantu mereka untuk sesuatu kita sini dong. Dia tahu ada pemenang apa mereka. Kemudian sebelum berangkat kita ini apa namanya evaluasi dulu apa aja yang perlu dibenahi. Nah nanti baru nanti dikasih catatan kecil nanti untuk mereka ya untuk bisa ingat apa namanya kan biasa kalau dalam itu udah jelas biasanya beberapa tim yang dan rata-rata mereka juga sering bertemu juga di dunia game ya. Nah itu palingan seperti itu kan. Kalau boleh tahu ini Pak, perjalanan tim PC Ruci gimana nih Pak? Lolos kalau Kalau PC ini sebenarnya masih barat apa ya di Sumbar dari kalau kita membandingkan dengan daerah lain, Sumbar masih belum bisa dikatakan apa ya kantong yang bermain belum bisa dikatakan karena ini Sumbar mencoba untuk bangun membuat sebuah apa namanya kelompok mulai dari komunitas kita sekarang udah ada komunitas tapi masih kota-kota. Jadi saat ini kita di Sumbar itu masih belum bisa untuk secara menyeluruh untuk tergabung. Nah akhirnya apa banyak event-event yang dibikin itu hanya event skala cafe. Ya, itu yang pertama. Yang kedua support dari pemerintah. Support dari pemerintah karena mungkin juga keterbatasan anggaran sehingga event yang dari resmi dari pemerintah ini juga hanya sebatas yang wajar aja. Contohnya misalnya Porda, Porwil, belum ada yang sifatnya semacam liga daerah seperti di misal kita punya ada 19 kabupaten kota misalnya bisa saling bikin sebuah event yang semacam ajang untuk asal kemampuan ya. Nah itu belum ada di Sumbar. Tapi kalau di Jawa itu kita lihat eventnya banyak dan juga rata-rata pemain base pemain profesional lebih banyak di situ kan. Nah kalau buat Sumbar perjalanan BEC itu juga nggak begitu mulus lah. Berawal dari disupport sama orang transfer, habis itu awal selesai di 2019 dulu kita pernah bikin event juga di Dasmar. Nah, kemudian baru ikut PC hanya ikut di bagian tur cafe yang mungkin hanya sekitar Padang, pesisir selatan, Bukit Tinggi, Lebong,
palingan sampai ke paling jauh kalau untuk luar Sumbar yang secara resmi mungkin hanya PIC kemarin itu sempat buat di Sumbar untuk acara Pernas di Bandung. Nah, itu nih kita belum dapat hanya lulus di Pod 8 kalau Pak salah. Cuma hanya satu kali menang. Habis itu kalah sama Banten kalau nggak salah ya, saya lupa juga. Nah kalau untuk tim Mobile Legends ya, khusus Mobile Legends di Sumbar yang memiliki manajemen itu juga nggak banyak. Mungkin puluhan yang istilahnya yang masih eksis dan ada manajemennya itu nggak banyak. Tapi kalau untuk player saya lihat kita banyak, playernya juga banyak, cuma belum ditata, belum dibikin belum dibikin di data sama isinya. Kemudian kalau di data itu kan bisa jadi sebuah database buat perekrutan tim pro player atau coba untuk membangun sebuah komunitas yang lebih besar sehingga ini juga dapat perhatian dari pemerintah daerah. Nah, karena sekarang olahraga ini juga udah masuk ke ada yang sekarang di akhir nanti bakal masuk untuk olahraga kategori e-sport udah kayak dilombakan. Nah, kalau kita lihat dari sudut Sumbarnya, PC mungkin udah beberapa kali memenangkan turnamen. Tapi kalau kita bicara untuk sampai ke nasional itu PC belum bisa sampai sama karena masih beberapa tur yang diadakan yang pernah ikut kita paling jauh itu sampai di semifinal 4 besar. Nah, tapi untuk Sumbar itu udah cukup jauh kalau dari sisi Sumbarnya. Tapi kalau kita bicara untuk target dan yang hadir kita lolos di MPL segala macam, ini masih jauh. Kita masih belajar untuk itu. Nah, terus ada ini pertanyaan kita ke Pak. Ada nggak harapan Bapak ke depannya untuk eksplosuan? Saya justru berharap ke adik-adik yang ada di sekolah malahan sekarang. Apalagi insya Allah ini si Kota Padang bakal bikin program juga itu untuk sasarannya buat sekolah. Jadi pengenalan ke sekolah ini penting karena nanti di dalam lingkungan dia game ini dijadikan hanya sebagai ajang untuk hanya sekedar hiburan. Kita ngabisin waktu. Nah, ngabisin waktu, belajarnya dia nggak dapat, ilmunya dia nggak dapat. Tapi di game habis waktu akhirnya ya cuma. Nah, kenapa kalau kita bikin saya punya tim mau untuk bekerja sama sama sekolah, itu sebenarnya salah satu keinginannya adalah supaya adik-adik di sekolah jangan beranggapan kalau main game juga bisa buat jalur prestasi gitu. Jadi supaya ini jadi pikiran ke depannya, jangan bilang gak ada prestasinya, bukan game itu hanya sekedar game, jangan seperti itu. Mindsetnya kita harus rubah. Nah, apalagi itu udah diperlombakan di tingkat nasional. Bahkan kalau bisa masuk dalam kelas kategori pro player, bisa diundang diambil sama tim-tim yang lebih besar. Itu harapannya dan ini juga bisa menjadi
sebuah apa ya, sebuah motivasi lah untuk adik-adik di sekolah. Kalau memang ada kemauan untuk belajar main game strategi pasti bisa. Nah, apalagi ya karena saya lihat umur untuk game pemain game itu juga nggak lama. 5 sampai 10 tahun itu udah bagus dia untuk bisa bertahan. Karena setelah itu pasti bakal muncul lagi bibit-bibit kecil yang baru gitu. Nah, itu juga jadi perhatian sebenarnya nanti ke depan kalau main game online apalagi khususnya Mobile Legends itu dia punya game, punya strategi, punya taktik bagaimana buat bisa menang. Nah itu harapannya. Nanti ini anak di SMA 11 punya tim bagus juga buat bisa diperlombakan, apalagi udah ada ininya apa namanya, udah ada eventnya ada Udaku ya. Itu bisa untuk menunjukkan pokoknya sekolah SMA 11 punya tim yang kuat gitu. Kalau bisa sampai juga ke nasional. Bapak, terima kasih sampai sini podcastnya. Terima kasih untuk onnya Pak. Mohon maaf jika kehilangan Anda. Oke, sobat-sobat di rumah, sampai sini podcast kita kali ini. Selamat siang dan kembali dengan senyuman karamelku. Bye.